Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kompetensi dasar yang ke-12, kita mempelajari tentang menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Ini adalah pertemuan yang kedua. Masalah yang akan kita bahas adalah karakteristik arsip elektronik dan daur hidup arsip elektronik. Anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT selanjutnya. Karakteristik arsip elektronik. Karakteristik arsip merupakan ciri khas atau sesuatu yang melekat pada arsip. Untuk mengetahui karakteristik arsip elektronik, kita dapat membandingkannya dengan karakteristik arsip konvensional. Jadi, arsip konvensional itu adalah arsip yang untuk informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Perbedaan arsip konvensional dan arsip elektronik menurut Irwanto Eko Saputro adalah sebagai berikut. Karakteristik, perekaman, dan simbol yang digunakan. Pada arsip konvensional, isi direkam pada media, contohnya adalah kertas, menggunakan simbol seperti angka, huruf, dan gambar yang dapat secara langsung dilihat oleh manusia. Sedangkan untuk karakteristik arsip elektronik, isi direkam pada media yang harus diterjemahkan dahulu melalui mesin untuk bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua, karakteristiknya adalah hubungan antara isi dan media. Pada arsip konvensional, isi yang terekam pada media, misalnya kertas, tidak dapat dipisahkan dari medianya. Untuk arsip elektronik, isi yang terekam pada media, misalnya flash disk, dapat dipisahkan dari medianya. 3. Struktur fisik. Pada arsip konvensional, struktur fisik dapat dilihat langsung oleh pengguna. Sedangkan pada arsip elektronik, struktur fisik tidak dapat langsung dilihat dan pada umumnya tidak diketahui oleh pengguna awam. Pengguna akan selalu memerlukan sistem komputer yang mampu membaca struktur tersebut. 4. Metadata. Pada arsip konvensional, metadata membentuk hubungan antara suatu arsip dan konteks fungsional serta administrasinya. Sedangkan pada arsip elektronik, selain konteks fungsional dan administratif, metadata arsip elektronik juga menunjukkan bagaimana informasi direkam atau dibuat. Nomor 5. Identifikasi arsip. Pada arsip konvensional, identifikasi arsip dapat dilakukan dengan melihat fisik arsip secara langsung. Sedangkan dalam arsip elektronik, identifikasi tidak dapat dilakukan dengan cara melihat fisik arsip, tetapi dari suatu logik yang merupakan hasil dan bukti suatu aktivitas. 6. Pelestarian arsip. Pada arsip konvensional, arsip disimpan dengan cara sebaik mungkin untuk menghindari kerusakan dan untuk memperbaiki jika terjadi kerusakan. Sedangkan pada arsip elektronik, media penyimpanan harus disimpan dalam kondisi sebaik mungkin karena arsip elektronik akan tetap terancam keberadaannya. Jenis umum arsip elektronik. 1. Dokumen yang dibuat dengan menggunakan aplikasi perkantoran atau perangkat lunak lainnya, misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. 2. Arsip rekaman suara atau audio, yaitu media perekam informasi dalam bentuk suara. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip rekaman suara adalah kaset, CD, DVD, flash disk, dan hard disk. 3. Arsip rekaman gambar. Arsip rekaman gambar dapat berupa gambar situasi, wajah, benda, dan sebagainya. Contoh arsip rekaman gambar adalah foto. Adapun media yang dibutuhkan untuk pembuatan dan penyimpanan dapat menggunakan CD, DVD, flash disk, hard disk, dan scanner. 4. Arsip rekaman suara dan gambar adalah audio visual.
Arsip jenis ini merupakan arsip film atau arsip gambar yang bergerak dinamis dan memiliki suara. Contoh peralatan untuk membuat dan menyimpan arsip audiovisual adalah CD atau DVD. Sekarang kita mempelajari tentang daur hidup arsip elektronik. 1. Tahap penciptaan dan penyimpanan atau creation and storage. Pada tahap ini, arsip dibuat menggunakan aplikasi perangkat lunak tertentu, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Dokumen elektronik yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut kemudian disimpan pada beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer, seperti hard disk, CD, USB, dan sebagainya. 2. Tahap penggunaan dan distribusi atau distribution and use. Pada tahap ini, pengguna dapat menggunakan file elektronik sesuai dengan kebutuhan. Setelah file yang dibutuhkan dibuka, file tersebut dapat dicetak. Didistribusi dapat dilakukan dengan cara mencetak dokumen terlebih dahulu, kemudian hasil cetak dikirim kepada pihak yang dituju dengan menggunakan cara-cara pengiriman. Selain itu, distribusi juga dapat dilakukan dengan cara mengirim dokumen langsung dari komputer menggunakan internet, bisa melalui email. 3. Tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan arsip umumnya terkait dengan jadwal retensi. Penggunaan komputer memungkinkan pemeriksaan secara otomatis terhadap retensi dokumen. Jadi, ada peringatan terlebih dahulu jika suatu dokumen sudah kadaluarsa sehingga dapat ditindaklanjuti dengan memusnahkan atau mendokumentasikan arsip tersebut ke dalam dokumen pasif. 4. Tahap disposisi atau disposition. Pada tahap ini berkaitan dengan keberadaan arsip elektronik yang telah dibuka untuk memastikan apakah arsip tersebut disimpan atau dimusnahkan. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang karakteristik arsip elektronik dan daur hidup arsip elektronik. Untuk hal-hal yang belum paham, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.